Kepergianmu bukanlah sebuah keabadian. Cintalah yang abadi. Buah hati kita kan tumbuh menjadi bukti. Mungkin dulu kita belum tahu makna dari sebuah cinta. Kita lakukan karena nafsu dunia. Setelah kau tiada, aku baru tahu perihnya sendiri. Tunggulah di keabadian. Aku kan kesana menebus duka lama. Nah, Sobat Gocin, hari ini akhirnya kesampaian juga. Gue ketemu sama vokalis Superglad, Bulu. Hola. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kan tuh. Wes, Roxy, nggak boleh keluar. siapa namanya? Roxy. Roxy. Becek. Roxy masih ada kata Roxy itu? Dia Roxy dari lagu Sting. Roxanne. Roxanne. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Karena kalau gue lihat semua podcast orang ngobrol sama lu, weh kehidupan lu kayaknya naik turunnya luar biasa ya. Kayak jet coaster. Jet coaster Kayak atau jet coaster tikun, apa sih? Gila, muter-muter. lepas dari rel ya. Dari rel. Nah, apa namanya, perjalanan hidup lo cukup luar biasa lah lo. Ya. Naik turun sampai lo mencoba bunuh diri Ya. dan semua orang udah tahu itu. Dan apa namanya, tapi gue sebetulnya kalau orang bunuh diri selesai ya, tapi Ya. lo dikasih kesempatan dan lo berani nongol lagi di dunia lo lagi gitu. Itu apa yang bikin lo yakin, wah udahlah gue bangkit lagi gitu. Awal mah gue kagak ada yakin-yakinnya bro. Nah, Jadi gue makanya sempat hiatus. Hiatus 1 tahun 8 bulan lah kurang lebih. Tuh gue benar-benar yang kayak nggak ngapa-ngapain, paling bantuin keluarga dan segala macam, dibantu sama keluarga, sama orang terdekat, dibantu segala macam. Sampai akhirnya gue ya disemangatin sama teman-teman dan segala macam. Ayo dong bangkit lagi dan segala macam. Tapi gue masih males, masih kayak aduh mau ngelangkah aja tuh males banget gue. Ya udah akhirnya terus tiba-tiba gue ikut suatu kayak tempat sharing lah boleh dibilang gitu, tempat sharing, ngeliatin orang-orang yang ternyata boleh dibilang masalahnya jauh lebih ribet dari gua sebenarnya. Oh gitu. Jadi masalah lu masih ringan di antara temen-temen lu itu ya. Iya, komunitas itu lah ya kalau ininya gini, misalkan kasarnya permasalahan gua rada frustasi karena nggak bisa ketemu anak, misalnya kayak gitu kan. Ternyata ada orang yang diusir sama anaknya. Diusir. Jadi banyak ya Mas. Di atas langit ada langit kan Ada itu. langit lagi. Jadi kayak gitu, hal kayak gitu kan membuat gua mereka aja kok bisa struggle ya kayak gitu-gitu. Terus tambah ini teman-teman, saudara yang bilang, ayolah bangkit dapat segala macam gini, tar dulu deh gitu. Sampai suatu saat itu, mungkin sempat gue cerita di channel lain, gue tuh tiba-tiba kayak kasarnya, gue harus punya pendapatan nih. 1 tahun 8 bulan gue hidup gini. Minta gitu minta ya. dari kakak, dari siapapun, bahkan orang-orang gue nggak punya apa-apa, nggak dapat penghasilan apa-apa. Di umur gue yang segitu, gue masih gini aja nih sekarang nih. Sedangkan dulu gue nggak pernah gitu. Malah ngasih ya. Ngasih. Dari situ gue kayak tiba-tiba dapat kerjaan untuk MC. Dan Selain itu ya nggak ada hujan nggak ada angin. Gue orang yang menghubungin gue pun kayak niat banget memang mau nyari lu gitu ya. Karena kan nggak punya nomor gue, nggak punya segala macam. Jadi lu gue potong. Ketika lu menghilang tuh hilang bener sama hilang sekali. beneran. Gue nggak pakai handphone sama sekali. Smart loh. Pakai handphone biasa aja, nggak punya WA, nggak punya, gue nggak ngeliatin dunia sosial media dan segala macam. Nah orang yang hubungin gue ini namanya Angel, udah kayak malaikat sih sebenarnya Mam. Gue panggilnya Mami. Tiba-tiba bisa inget lu gitu ya? Iya, dan dia tuh niat banget untuk gue MC. Dalam arti gue nggak tahu apakah dia tahu gue punya masalah apa enggak, gue nggak tahu gitu. Cuman dia tuh karena nyari gue nggak nemu, dia inisiatif nelfon om gue. Oh. Dapat nomor om gua pun dia muter-muter ke beberapa puluh orang tuh. Baru ini omnya gitu ya. Akhirnya om gua menghubungi kakak gua. Ini ada nyariin si Lukman nih. Katanya mau disuruh ada kerjaan MC lah. Kakak gua ngomong, lu ada kerjaan MC tuh. Hah? Siapa yang hubungin gini-gini? Ada namanya Angel. Iya benar, gua kenal kok gini-gini. Memang teman gitu. Dia punya IO. Ya udah dari situ gua minta nomor Angel deh gitu. Gua minta nomornya, gua SMS kalau gua nggak punya pulsa. Apa kabar bla bla bla, langsung nelpon dia. Sampai pulsanya nggak punya. Pulsa nggak, aku cuma SMS. Gitu. Terus akhirnya dari situ dia nelpon gua, nanya panjang lebar, bawel segala macam. Udah ketemu dulu dah. Ya udah akhirnya gua MC lah di turnya Slang.
dapat pendapatan, dapat segala macam. Dan situ gue kayak ngerasa, wah gue harus ngelangkah nih kayaknya nih. Cuman gue nggak mau di dunia musik, jadi gue lebih pengen gue MC aja. Nge-MC aja deh. Sampai dunia musiknya gue nggak mau ngeband lagi. Nge-MC aja deh, ada pendapatan segala macam udah. Di saat lagi tur-turnya, selain ini tuh hampir 3 bulan. 3 bulan. Nah, tiba-tiba stage manager si turnya itu ngajakin gue ngeband. Om, ngeband yuk, deh mah gue aja deh, gue bantuin, gue megang apa aja, ayo, kata dia gitu. Aduh, males gue. Nah, kurang lebih kota ke-9 atau kota ke-10, itu ada band pembuka, yang kebetulan dari teman-teman, produk yang bikin turnya, produk rokok yang bikin turnya ngomong, Mas Buluk, nyanyilah satu lagu sama band pembuka, apa kek, bento, masa gini-gini. Buat gua, ya udahlah membangun networking kan gua kan dengan klien. Berarti lu selama 2 tahun ngilang tuh sama sekali lu nggak berdekatan dengan musik? Gua nggak tahu siapa Jason Ranti, gua nggak tahu. Jadi, karena di saat gua menghilang Jason Ranti naik kan. Jadi lu sama sekali nggak peduli dengan dunia musik? Nggak peduli sama sekali. Jadi gara-gara lu disuruh nyanyi itu lu jadi bangkit lagi? Ya awalnya pas si orang ini bilang nyanyilah satu lagu gini-gini segala macam. Gue tuh kayak udahlah supaya gue ngebangun networking yang minta klien ya udah gue nyanyi deh. Gue ketemu sama si band pembukanya, nyanyi apaan Mas Buluk? Apaan ya? Bento bisa, bento aja deh. Ya udah pasti aman. Main aman. Ya manggung di depan masanya slang yang begitu rame dan militan. Di saat gue nyanyi bento itu mereka hype, support, wah segala macam, bikin euforia gue anjing, gile nih gitu. Jadi gue kayak being rockstar lagi di atas panggung. Lahir lagi ya. Lo cuma ngasih mic, sebut nama aku 3 kali apa itu satu udah. Dari situ gue ngeband lagi kali ya. Tapi gue kayak ragu sampai akhirnya gue ngomong ke si stage manager itu namanya Danar. Yaudah deh yuk bikin band yuk. Yaudah iseng-iseng aja dulu om, ya nggak usah serius-serius amat. Ya udah bikinlah gue band sama dia yang namanya Kausa. Kausa. Bareng si Kausa udah gue jalan tapi yang tadinya buat iseng jadi serius. Anjing ini harus diseriusin segala macam dan akhirnya gue berpikir gini, gue udah tanggung langkah keluar nih sekali gitu. Kalau gue cuma berhenti di situ sayang amat. Gue langkah terus aja sampai jangan berhenti kayak gitu. Jadi akhirnya terus gue coba bangkit pelan-pelan ya, walaupun bukan tertatih-tatih lagi, bener-bener pelan-pelan. Mau rekaman nggak punya uang ya kan kayak gitu-gitu. Aduh gila, patungan juga kita pusing gitu dan segala macam. Wah bener-bener deh. Tunggu dapat job MC lagi, baru latihan lagi gitu-gitu. Tunggu job doang baru latihan lagi sampai akhirnya kita rembukan si personil udah kumpul duit sekian. Ya udah jalanin yuk gitu. Sampai akhirnya sekarang jalan. Dari mulai gua ngeband lagi, gua nggak merencanakan tiba-tiba dari ngeband itu, dari gua bikin si Kausa itu, Super Glad bisa bangkit lagi. Gua bisa job MC lebih banyak lagi. Gue punya channel YouTube, semuanya udah nggak direncanain. Emang udah kayak dibuka jalan. Iya, kayak dibuka jalan aja sama Big Boss lah. Big Boss dibuka jalan ya. Nah, kayak misalkan si Super Glad lagi pas mau bangkit, gitarisnya keluar. Lah ini mau bangkit, udah mau naik lagi, gitar malah keluar, mundurin diri. Wah pusing gue. Akhirnya manggung pakai additional gitar. Additional gitarnya ini si Aduy tiba-tiba ngajakin gue, Bang Bul, kita bikin channel YouTube yuk. Hah? Channel YouTube, iya talk show aja ngobrol gini. Udah banyak banget doi kalau gitu. Ada si A, si B, si C. Enggak, lu beda lu kalau ngobrol sama orang soalnya gini. Hah? Iya. Yakin lu? Yakin gue Bang Bul, ayo gue ada timnya, gue ada ini yuk kita bikin yuk gitu. Ya udah deh, boleh deh. Tapi lu timnya catatan si Buluk itu. Jadilah catatan si Buluk. Ya udah, akhirnya dari situ gue benar-benar akhirnya tanpa niat gue cuma satu waktu itu. Gue tanggung udah ngelangkah sekali. Kenapa nggak gue terusin langkahnya? Selama gue yakin bisa nih. Jadi keyakinan gue, benar-benar gue pegang. Ketika lu hilang 2 tahun ya, 2 tahunan kurang lebih 2 tahunan, terus lu bangkit lagi, yang membuat lu yakin nongol itu selain itu apa? Dorongan keluarga atau? Udah pasti dorongan keluarga, temen. Dan kayak gue nggak percaya banyak orang baik di sekeliling gue. Oh sempat yakin itu? Sempat banyak yang baik ini. Gue mau ngeband, gue udah nggak punya gitar sama sekali kan. Jadi benar-benar gitar gue udah entah di mana udah dilelang segala macam nggak jelas. Tiba-tiba Radix gitar nanya, lu mau ngeband lagi lo? Ya udah, gue support. Nggak punya gitar gue. Lu mau kayak gimana? Suruh milih malah custom. Gue pengen gitar gue gini-gini. Gue bikinin kayak gitu-gitu. Jadi
nggak punya ini baju. Gue dulu set baju sampai ke pasar biasa, gue beli baju-baju bootleg gitu. Tiba-tiba ya ke salah satu teman, let's say boleh dibilang dia dengar gue lagi drop, nggak punya apa-apa, main ke toko pilih. Jadi sampai akhirnya ternyata banyak teman-teman yang support yang baik sama gue. Yang gue nggak nyangka, mereka kok care banget sama gue loh kayak gitu-gitu. Dari situ gue kayak anjing, banyak orang baik di sekeliling gue, kenapa gue nggak harus baik sama orang-orang kayak gitu. Berarti salah satunya gue dapat kebaikan dari lo. Iya. Gue DM langsung dijawab sama dia, langsung gue bisa main ke sini. Karena buat gue gini, ketika kita berbuat baik sama orang, kita nggak harus mengharap sesuatu. Ya udah berbuat baik aja. Jadi bersahabat. Pasti akan ada. Pasti ada jalan nanti kita bisa saling support, saling bantu. Pasti itu. Gue yakin itulah. Iya. Nah, selama apa sih sebetulnya gini? Gue nggak terlalu banyak tahu sebetulnya. Gue baru tahu bahwa gue pikir lu pemakai dulu. Iya, ternyata gue pemakai. Ternyata dia bisa menahan diri hal itu, tapi ya nyimeng lah ya, minum cuma itu. Apa yang membuat lu ngedrop sebetulnya? Di saat gue drop itu memang gue tidak boleh dibilang gue berbisnis yang gagal. Dari mulai punya bengkel, punya clothing dan segala macem. Dan itu gue berbisnis gagal semua, bangkrut. Di mana gue berbisnis meminjam uang ke bank. Oh, ke bank. Mau nggak mau gue harus punya pertanggungjawaban gue untuk membalikan bunga dan segala macam pinjamannya. Ya di saat gue lagi drop secara finansial, poin utamanya juga gue tidak bisa bertemu anak karena pada saat itu boleh dibilang ya karena lu lagi drop ya kan, lu lagi nggak bisa apa-apa, lu aja begini terus gitu. Gimana lu mau mesti ngasih? Sedangkan kita sebagai orang tua, gue sebagai ayah wajib memberikan, membiayai sekolah apa segala macam. Jadi itu alasan lu bener-bener ngilang. Lu ngilang ngapain itu? Gue udah frustasi jadi kayak misalkan gue udah, gue kerja apa lagi ya? Semuanya kok sudah gue. Lu balik ke orang tua atau waktu itu? Ke keluarga sih, ke orang tua dan segala macam. Keluarga juga, ya mau boleh dibilang mereka ngeliat gue kayak udah capek gitu. Oh, dipanggil lah gitu. Pulang aja capek. Gitu. Lu mesti ngapain juga udah nggak tahu mesti ngapain. Jadi nasihat aja yang gue dapet. Nasihat dari orang tua, dari kakak dan segala macam. Karena gue paling bungsu. Suruh A, B, C, D, E, gue nasihat-nasihat yang gue terima setiap hari. Semuanya ya. Dan gue iyain karena memang bener gitu. Karena kan Mas Ri kalau gue ngeliat kan lo orang tua udah cukup luar biasa lah ya, lo sekolah sampai luar gitu kan. Nah maksudnya gini, ketika lo hampir 2 tahun hilang itu ngapain aja Pak? Belajar agama atau belajar? Di belajar agama sih ada ya. Berarti bukan berarti gue belajar ngaji, gue belajar tausiah, enggak kayak gitu juga. Gue kayak belajar menenangkan hati, belajar lebih sabar, belajar menerima kenyataan hidup dan segala macam. Jadi kayak gitu. Dan sampai akhirnya gue ketika karena lu lagi bener-bener drop, apa yang lu pelajarin tuh kayak lu dengerin gitu. Lu udah gini deh. Sesimpelnya lu dengerin ceramah Jumatan aja tuh anjing. Oh iya. Padahal dulu kalau selama Jumatan gue masih ngerokok biasa. Lu tuh melakukan percobaan bunuh diri itu dulu atau lu kembali dulu? Atau di tengah-tengah itu lu ngalamin itu? Bunuh diri dulu. Bunuh diri dulu. Coba dulu itu dulu karena ada frustasi. Frustasi makanya dibalik ke keluarga. Nah, biasanya ini gue pernah ngobrol sama seorang psikolog gitu. Susah orang untuk mulai bangkit lagi. Apa yang membuat lu yakin bangkit lagi gitu? Ketika diajak orang kadang-kadang udah iya atau enggak gitu kan. Apa yang bikin lu yakin dan bangkit lagi? Itu tadi. Jadi awal gue bilang gue selalu meminta. Iya. Terus gue berpikiran kenapa umur gue udah sekian gue masih minta sama orang numpang hidup di kakak, numpang hidup di pacar, numpang hidup di ponakan. Yang harusnya gue ngasih ponakan, nih ponakan ngasih gue dan segala macam. Ada unsur kayak malu. Gue masih begini amat. Cuman gue mau nyari kerja di mana ya gitu. Sampai memang Tuhan ngasih jalan. Ya, gue bilang tadi angel hubungan gue. Dari situ tanpa sengaja gue udah ngelangkah nih, tanggung gue kenapa nggak terus. Nah, gitu. dalam 2 tahun itu ngapain aja lu bro? Itu pasti gue yakin temen lu banyak nyari lu juga. Ya. Itu lu mau temuin atau lu
Enggak, gue malah menghilang. Gue nggak mau. Gue nggak mau kayak kasarnya punya pemikiran gue nggak mau lagi ke musik lah. Gitu. Jadi emang udah gue menghindar. Ada yang nyari ini, ya udah. Gue justru malah main ke dunia yang baru. Oh, dunia baru. Kayak gitu-gitu. Nah, sampai emang benar-benar gue nggak tahu. Dunia musik lagi udah nggak peduli. Sama sekali nggak peduli. Nggak dengerin atau enggak? Enggak. Nah, waktu pas si Angel ngomongin, itu gue sempat berpikiran, gila nih orang niat amat nyari gue. Gitu. Itu malah yang bikin lo punya power lagi tuh, berani itu. Nah, tuh. Roxy, am. Kucingnya itu, lihat kucingnya itu. Becek, dia mau ngejar itu tuh, mau ngejar. Teman setia deh, gak apa-apa, ambil aja. Taruh ke kamar. Nah, apa namanya, orang pertama yang lu hubungin siapa ketika lu keluar? Nggak ada. Jadi karena gua hanya berhubungan dengan IO-nya aja. Ketika lu bangkit lagi, gua mau ngeband. Gua tiba-tiba jadi MC-nya Slang aja. Ivanka, sahabat gua di Slang, Rido dan segala macam, kakak Bim. Anjing lu kemana aja lu langsung gitu. Jadi MC-nya lu kayak gitu. Jadi dia nggak tahu kalau MC-nya lu. Mereka udah tahu pasti. Karena udah dicari tadi tuh. Cuman maksudnya, lu kemana aja tuh dari situ. Bahkan dari situ akhirnya gue ngobrol panjang sama Ivanka, cerita dan segala macam. Nah, ada banyak sharing juga, sharing kehidupan sama Ivanka. Iya. Jadi curhat, dia kasih pencerahan. Gini, karena mereka udah duluan jalanin itu semua. Jadi akhirnya udah gue banyak belajar dari situ. Sampai akhirnya ya udah, gue berpikir tanggung udah ngelangkah sekali. Ya kasarnya ada omongan, lu udah sekarang udah di sini bro, gitu. Lu kan apa nggak mau ke sana? Yang belakang nggak usah lu pikirin. Gitu. Lu udah maju nih, masa lu nggak gas lagi gitu. Intinya kalau perjalanan lu udah panjang begitu, lu secara jiwa lebih bahagia nggak sekarang? Oh iya. Lebih jauh. Ya? Lebih lepas ya. Walaupun sorry gue ngomong mungkin ya lu masih belum bisa ketemu anak lu gitu ya. Menurut lu itu jadi ya itulah perjalanan hidup kali gitu. Ya buat gue kayak banyak belajar dari orang kayak gini. Gue lebih baik bersyukur daripada bermohon. Oke. Jadi gue kayak lebih baik udahlah. Gue sekarang cuman dapetnya ini. Ya udah gue bersyukur aja. Jadi gitu. hidup lu sekarang perjalanan setelah lu nongol itu selalu bersyukur aja terus ya. Walaupun gue yakin nggak semulus itu juga kan. Iya. Karena kasarnya gini, kalau gue bermohon untuk selalu berdoa untuk bisa bertemu dengan anak, ikhtiar mah boleh lah. Iya. Cuman kalau gue terus-terusan bermohon tapi nggak kesampaian juga, lama-lama kan gue akan merasa kesal sendiri. Jadi malah stres sendiri, lo sedih terus. Ada gue bersyukur dan yakin suatu saat gue pasti akan ketemu. Udah, bagaimanapun lu adalah bapaknya, kasar kayak gitu, orang tuanya. Kasarnya gini, ketika gue yakin gue bangkit, gue nggak punya baju, gue nggak punya apa-apa, ada aja yang ngasih endorsan, segala macam. Rumah gue kosong kayak gini, Bang Bul, tuh tembok kosong, gue kirim poster-poster ya. Jadi poster-poster ini ya. Nah, kita mau tahu nih anak band ini kan biasanya playboy, lu bangsa orang tipe playboy atau setia sih setelah lu? Masa bujangan sih boleh dibilang oke lah. Oke lah ya. Masa bujangan karena boleh dibilang ya lo masih pacaran. Kan? Di saat akhirnya tapi gue bukan tipikal yang gue punya cewek ini terus gue pacaran sama cewek ini juga enggak pernah menduakan deh. Enggak pernah. Gue putus dulu, cuman biasanya orang putus 1 minggu atau 1 bulan baru bisa move on. Gue mah baru 2 hari 3 hari udah punya pacar lagi. Jangan lu punya cadangan. Gue incer kalau putus dia gitu. Ada yang kayak gitu ada. Maksudnya yang dibilang playboy yang kayak gimana? Enggak gue. Enggak. Gitu. Bukan yang narkoba enggak. Kecuali itulah minum sama itu. Apalagi sekarang minum gue dengar udah enggak ya. Udah mau 3 tahun nih gue berhenti. 3 tahun. Enggak tergoda sama sekali. Tergoda sih tergoda. Cuman buat gue pikir udahlah. Gitu, udah nggak perlu gue juga nikmatin aja gue sekarang gitu. Lo tipe orang cepet patah hati atau enggak? Enggak ya tadi karena lo cepet berganti. Nah, ketika lo menikah itu berdasar yakin mau menikah atau karena ya udahlah gue pengen umur gue udah ini karena anak band kadang-kadang kalau ditanyain mau kan taruh lo keenakan di dunia dia yang setiap hari yakin waktu itu gue mah yakin lah nikahnya bodoh gitu. Buat gue bukan masalah umur juga tapi kayak buat gue kayak ini emang udah terakhir buat gue nih. Nah, cuman pernikahan gue ya tidak hanya berlangsung 4 tahun. Istri meninggal sampai akhirnya gue udah yakin, gue udah kayak gini-gini, ada aja sempet drop frustasi. Mungkin kalau pada saat itu secara jiwa gue udah yang kayak sekarang,
ya kasarnya bukannya gimana-gimana, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, berarti Tuhan lebih sayang sama dia, kayak gitu-gitu. Dulu gue nggak mikir kayak gitu. Dulu gue malah berpikirnya lebih kayak, kok malah kayak gini ya. Jadi malah gue marah ke Tuhan, kayak gitu-gitu. Nah, hal itu yang membuat gue akhirnya jadi semakin amburadul. Tapi sebetulnya malah yang membuat lo bener-bener itu memang karena bisnis tadi itu ya, bisnis dan membiayai anak tadi ya. Iya, di saat lo lagi drop, lo tidak bisa membiayai anak dan segala macem, yang harusnya lo kasih kewajiban A, kewajiban B dan segala macem, lo malah ini. Jadi akhirnya gue kayak merasa sangat bersalah sama diri sendiri, merasa bersalah, merasa kayak gila gue ngancurin hidup gue sendiri nih. Gitu. Ya akhirnya gue kayak lo yang berbuat, lo yang bertanggung jawab lah. Gitu. Sama kayak lirik lagu gue sendiri kan, beranikan untuk jalani hidup dari semua perbuatan kita gitu. Nah akhirnya ya udah, gue terima itu gitu. Nah sekarang ini perjuangan gue adalah seperti gue bilang tadi, gue udah capek untuk bermohon gitu. Udah gue bersyukur aja lah. Bersyukur aja, yang penting lo jalanin dengan jalan yang baik menurut lo dan bersyukur. Bersyukurnya udah, itu aja yang gue jalanin sekarang. Gue kenal Superglad dulu, lo gak pakai tato lo. Kenapa frustasi itu bikin tato? Enggak juga? Enggak. Punya makna nggak tato lu nih? Ya, yang kanan ini anak udah pasti. Anak gitu ya. Ya ini lebih kayak bagian bright side-nya lah. Iya. Bunga mawar, orang berdoa, tangan berdoa isinya dan segala macam. Isinya lebih kayak masa suram gue dulu, judi, ya kan, wah ini bola lapan segala macam, cewek, gitu-gitu segala macam, wah bandel lah. Cuman jadi gue bikin yin and yang, bahkan di sini juga si sininya angel, ya kan, sininya evil. Nggak ada burung merpati ya? Nggak ada. Walet. Kalau burung dara jelek nih gambar sini. Judi merpati, gue ketawa, gue gila lo. Nah udah dari situ 2010 awal pertama gue nato fotonya anak gue. Dari situ gue tato. Dari situ gue bergaul di komunitas tato dan segala macam. Gue bujangan, baru ditinggal istri. Ya gue bilang tadi gue lagi drop-dropnya gini-gini segala macam. Jadi ditinggal semakin turun. Ya udah dari situ pelan nongkrongin dengan Bang Mul, mau nato nggak aja. Bang Mul aja. Udah gitu-gitu udah pasrah gue. Tapi gue pengen gambar ini ya. Iya terserah gitu-gitu. Gue konsepin juga. Iya, konsep yang penting keras aja, cocok. Pasang badan. Nah, setelah lo ditinggal itu, lo ada masa trauma nggak untuk mencari pasangan lagi, ataukah lo ya? Sebenarnya enggak sih. Jadi gue trauma enggak, gue sedih kan awalnya. Jadi gue tidak trauma. Jadi yang gue iniin adalah kesedihan yang benar-benar boleh dibilang lumayan lama untuk bangkit dari situ, mencairkan hatinya lagi itu lumayan lama. Tapi ya nggak gue planningin juga, tiba-tiba gue jatuh cinta lagi dan segala macam. Jadi gue nggak terlalu nggak trauma bahkan. Jadi boleh dibilang berapa tahun lo dapat pacar lagi setelah lo ditinggal selama-lamanya? 2 tahunan. 2 tahunan. Ya. Berarti ada kadang-kadang orang kan ada yang trauma untuk berkeluarga lagi. Kalau lo enggak? Enggak. Kapan ya beran nikah? Doain secepatnya. Nunggu rekening sekian digit. Lo sekarang malah pas nih untuk nikah, bro. Iya. Jadi kan nggak coba ada sewa gedung kan nggak boleh. Di KUA nikah aja, bro. Nikahnya gampang, biayainnya. Biaya selanjutnya. Iya. Tapi cewek lu sekarang tahu posisi lu, terima lu, itu yang paling penting, bro. Buat gua, dia salah satu orang yang benar-benar mengangkat gua dari keterpurukan. Jadi buat gua dia tuh kayak apa ya, guardian angel. Jadi gua lagi terpuruk, dia apa namanya, ayo bisa kamu bangkit, gini. Ayolah, jangan gini gitu. Karena selama gua terpuruk, ya boleh dibilang kadang-kadang gue nggak punya rokok, dia datang bawain rokok, kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener nyemangatin gue gitu. Ditambah semangat temen-temen dan segala macem, ngasih keyakinan, lu bisa dan segala macem. Dia juga bilang, kamu tuh punya talenta yang banyak. Iya betul. Gitu. Lu bisa penyiar jadi iya. Nyanyi iya, siaran radio pernah, MC iya. Ya, jadi banyak yang bisa, sebenarnya bisa banyak kerjaan yang bisa lu lakuin. Betul. Gitu.
lu bikin sesuatu tuh pasti lu bisa gitu. Motor mati lu bisa benerin, setrikaan mati lu bisa benerin, kayak gitu-gitu. Berarti emang suka ngulik barang-barang mati gitu. Kayak gitu-gitu. Apa aja perkakas rusak lu bisa benerin. Kasarnya lu bikin tempat servis kompor pun bisa. Gitu. Berarti orangnya memang nggak bisa diem loh ya. Aktivitas semuanya tuh bisa dilakuin sama dia nih. Ya, contohnya awal ketika pandemi ini, gue sempat bisnis aquascape. Oh, gitu. bikin desain akuarium dan sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Dan sampingan aja. Ini ikan apa? Cupang hias. Iya. Gitu, bukan untuk ngadu ya. Cupang hias. Ampun deh judi ya. Ini mau cuma buat ikut kontes ya. Iya. Jadi harapan lu ke depan apa nih? Lu? Gue sih pengen pertama udah pasti yang tadi lo bilang. Kalau sifatnya keadaan finansial gue semakin membaik, pendapatan gue boleh dibilang stabil, berkeluarga udah pasti. Kedua dari berkeluarga, musik sampai mati akan ada di darah daging gue, di denyut nadi dan nafas. Jadi walaupun gue sudah tidak bisa bernyanyi dalam tanda kutip suatu saat gue tua, tapi kalau alangkah indahnya cita-cita gue punya studio, gue punya record label, gue bisa memproduksi band-band yang gue suka. Karena lu sekarang juga punya apa namanya untuk band-band baru itu ya, apa namanya itu? Jamming Box. Iya, Jamming Box. Jadi secara langsung gue sudah bisa, kasarnya gini, gue bisa memproduksi sebuah band yang gue suka, labelnya label gue, rekamannya di studio gue, promonya lewat channel-channel YouTube gue dan segala macam. Gue rasa itu cita-cita gue sih yang ke depan akan gue lakuin. Nah sekarang nih sudah ada titik cerahnya, gue udah punya channel musik, gue udah punya channel talk show, tinggal label studio. Sudah, bismillah lah. Studio dulu deh. Amin. Komputer mahal cuy. Amin. Namanya cita-cita kan. Amin, cita-cita. Bikin semangat. Nah, nasihat lu buat orang-orang yang dalam kondisi frustasi apa yang? Karena lu udah ngomong dimanapun bahwa lu pernah ngalamin sampai mencoba bunuh diri kan gitu. Iya. Lu kalau frustasi, yang lu pikirin itu cuma satu kan, gak ada jalan keluar, pasti. Wah gak ada jalan keluar, gak ada jalan segala macam. Tai kucing, friend, ada jalan keluar itu. Gue jamin, separah apapun masalah lu. Lu yakin di atas langit ada langit, friend. Nah itu dari situ, ketika lu punya pemikiran itu, lu yakin pasti ada jalan keluar. Let's say misalkan ada yang curhat sama gue, Bang Bul, gue kayak punya permasalahan yang sama nih. Wah, dia punya utang piutang apa segala macam ke orang-orang dan segala macam, nggak bisa bayar dan segala macam. Gue pun sampai saat ini masih menjalani kewajiban gue gitu. Oh masih? Masih. Yang lu ngomong. Tapi ketika kita bertanggung jawab atau kita segala macam, mungkin ada orang yang masih, gue nggak tahu ya karena mungkin kalau ada yang teman-teman yang nonton ini mungkin ada yang merasa pernah gue utangin. Hubungin DM gue bro, gue niat baik walaupun tapi ya lu tahu keadaan gue, selama gue cuma bisa bayar segini, cicil-cicil ya nggak masalah gitu, nggak masalah buat gue kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada, lu punya niat baik dalam arti lu punya itikat baik untuk menyelesaikan hutang, gue yakin itu bisa diterima. Kalau misalkan orang sampai maksa lu untuk lunasin apa segala macem, hukumnya ada bro. Gitu. Jadi lu gak perlu takut hal-hal kayak gitu kalau lu punya etikat baik ya. Tapi gue gak punya kerjaan Bang Bul gini. Gue juga apa dulu gak punya kerjaan. Apa yang lu meyakinkan orang-orang yang lu utangin itu termasuk bank gitu? Bahwa gue bisa membayar. Itu ya? Ya, bahwa gue bisa bayar segala macam, gue bisa ini. Ya mereka pun melihat etikat gue. Ya, etikat. Ya udah. Gitu, mereka terima. Berarti intinya adalah sekarang siapapun yang ngalamin kendala apapun jangan frustasi. Karena kalau dia frustasi udah utang banyak, istri meninggal, nggak bisa ketemu anak, ngilang, nggak punya apa-apa. Ternyata alhamdulillah dengan niat baik Allah ngasih jalan. Iya, pasti itu. Itu ya. Pasti bro. Karena gini, tidak ada yang namanya boleh dibilang cobaan menurut gua. Tidak ada yang namanya cobaan dari Tuhan yang lo percayalah siapapun itu.
wah ini cobaan dari Tuhan nih, cobaan. Kagak ada, bro. Jadi lu apa yang bikin masalah lu. Jadi masalah itu karena kita ya. Lu, gitu. Jadi tidak ada namanya cobaan. Ketika lu bikin masalahnya, lu selesaikan masalah lu. Udah buat bertanggung jawab terhadap apa yang lu perbuat. Gitu. Setelah itu lu selesaikan. Bukan masalah cobaan. Gitu. Walaupun separah-parahnya lu nggak punya masalah apa-apa, misalkan rumah lu kebakaran, harta lu habis, itu bukan cobaan juga, bro. Itu boleh dibilang lu dikasih mukjizat. Coba lu berpikir kalau misalkan rumah lu kebakaran, harta lu habis, tapi lu bisa berpikir itu mukjizat. Wih, itu angkat jempol gua. Pasti nggak frustasi, bangkit lagi. Dari situ lu makan semangat. Tapi ketika lu frustasi, aduh rumah gua kebakaran, harta gua lemas, habis. Lemas. Oke, secara jasmani kita lemas, tapi pikiran. Kalau rohani kita, pikiran kita, ini mukjizat. Thank you. Ngomong. Gue yakin lu kasih gue ini adalah sebuah mukjizat. Itu mukjizat. Dan satu lagi yang lu ngomong tadi, apa namanya, aduh kalimat gue lupa, apa namanya, syukuri. Jadi jangan pernah disesalin, jangan pernah mengutuk yang di atas, tapi syukurin, jalani. Betul ya? Kurang lebih gitu ya? Betul. Nah, satu di pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan di channel gue selalu ngomong, cinta menurut lu apa? Till death do us part. Sampai maut memisahkan kita, itu cinta. Ya, kalau sayang masih bisa sayang ke yang lain. Tapi kalau cinta udah beda. Yang sayang bisa ke kucing, bisa ke ini segala macam. Tapi kalau cinta itu till death do us part. Sampai maut memisahkan kita. Semoga lo dapat jodoh cepatnya. Amin. Dengan kebangkitan lo, semua orang sudah tahu bahwa lo luar biasa berani ke publik bahwa gue bangkit lagi dan gue harus melangkah. Semoga apa yang lu cita-citakan berhasil. Amin. Thank you banget, bro. Thank you banget. Oke, teman-teman Gocin, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, juga subscribe channelnya Buluk. Catatan si Buluk. Karena bro, itu gratis. Tega banget lu kalau kagak mau subscribe juga, ya kan? Kalau bayar mah nggak apa-apa, gratis. Kalau lo nggak mau dinotifikasi, matiin notifikasinya. Bener. Tapi lu like tapi subscribe dulu. Sekali aja nontonnya. Nggak harus setiap hari lah. Sekali aja. Oke, Sobat Gocin. Assalamualaikum. Emang bener, bro. Gue pas ini baju gue nggak punya. Tiba-tiba ini maternal tadi. Bro, lu kemana aja gini-gini? Ya gini-gini segala macam. Bro, gue mau MC ini tour sama Slide nih, tapi gue gak punya baju ini. Bro, lu ke Bandung sekarang, ambil baju semuanya. Ini tadi dulu gue belum ada duit, gue transfer. Jadi dia sampai transfer gue untuk beli gue ke Bandung ambil bajunya. Dan ketika gue ambil tuh gue cuma ambil 5 biji.